Orang yang berbahagia adalah orang yang mencintai Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 2, mulai dari ayat yang pertama. Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-ngolok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya, dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung-ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Pembacaan kita hari ini terambil dari Mazmur 2, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Keadaan ini sedang terjadi hari-hari ini di sekeliling kita. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-rekakan perkara? Ada begitu banyak kekacauan yang terjadi di sekeliling kita hari-hari ini, di mana kita melihat kebenaran muncul terbalik. Sesuatu yang salah sudah dianggap benar, bahkan sesuatu yang benar dianggap salah. Semua bangsa-bangsa mereka-rekakan perkara-perkara yang jahat di mata Tuhan. Mereka berdiri, orang-orang itu berdiri dengan kekuatan mereka, dan seolah-olah tidak pernah mau mengakui bahwa ada kuasa Tuhan yang lebih dahsyat daripada kuasa manusia. Kita melihat di sekeliling kita hari-hari ini begitu banyak ketidakadilan yang terjadi. Namun firman ini mengingatkan kita, janganlah takut. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka. Sebab Dia Tuhan yang bersemayam di sorga tertawa. Dan Tuhan berkata, aku telah memilih engkau. Aku telah mengangkat engkau sebagai anakku, dan engkau telah kuperanakan hari ini. Kepada kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus, kita diakui sebagai anak-anak Tuhan. Bukankah engkau adalah anak Allah? Anak Allah yang telah dipilih untuk melakukan kebenaran. Ketika engkau ada di tengah ketidakadilan dan di tengah ketidakbenaran, dan engkau mau berkata, Tuhan, pakai hidupku Tuhan, untuk aku menjadi alat bagi kebenaran-Mu. Di tengah-tengah tempat aku bekerja, di tengah rumah tanggaku, di tengah keluargaku, pakai aku menjadi alat-Mu Tuhan, supaya orang boleh melihat bahwa Engkau yang telah mengangkat aku menjadi anak-Mu untuk memberitakan segala perkara yang benar yang ada pada diri-Mu ya Tuhan. Biar hari ini kita mau berdoa dan berkata, kami mau dipakai Tuhan, supaya kami boleh membawa bangsa kami boleh membawa keluarga kami boleh membawa semua orang yang ada di sekeliling kami untuk datang sujud menyembah padamu. Mintalah kepadaku, kata Tuhan, mintalah bangsa-bangsa, mintalah keluargamu,
maka semua itu akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Mungkin hari ini engkau sedang berkata dan berputus asa melihat keadaan suamimu yang belum bertobat, melihat istrimu, anak-anakmu yang hidup jauh dari Tuhan. Tuhan berfirman malam hari ini kepadamu, dia berkata, mintalah kepadaku. Minta bangsa-bangsa, minta keluargamu, minta suamimu dan anak-anakmu, supaya mereka bertobat dan menjadi milik pusakaku. Ketika kita bersujud, berdoa dan berkata, Tuhan, aku meminta keluargaku bagimu, aku meminta suamiku bagimu, aku meminta anak-anakku bagimu, maka Tuhan akan mendengarkan dari sorga setiap doa kita yang mulia itu. Jangan hanya berdoa meminta semua kebutuhan kita, tetapi datanglah kepada Tuhan, berdoa dan berkata, Tuhan, aku minta keluargaku diselamatkan, aku minta bangsaku diselamatkan. Karena dialah yang berfirman, mintalah, maka akan aku berikan kepadamu sebagai milik pusakamu. Karena itu, biarlah kita senantiasa berdoa kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa tangan-Mu lah yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Engkau, sebab Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatunya bagi hidup kami. Karena itu Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Karena itu kami mau datang sujud di kaki-Mu Tuhan. Berikan kepada kami hati yang takut akan Tuhan, roh yang senantiasa mau beribadah kepada Tuhan dan selalu mau tersungkur di kaki-Mu dan berkata, Tuhan, kami datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Pakailah hidup kami Tuhan untuk kepentingan kerajaan-Mu. Kami berdoa malam ini, kami berdoa pagi ini, supaya Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Kami berdoa hari ini, bahwa kami terus beribadah dan hidup dalam takut akan Tuhan. Kami tahu Engkau murka hanya sesaat saja, tetapi kasih setia-Mu itu sampai selama-lamanya. Berbahagialah semua orang yang berlindung kepadamu. Kami percaya Engkaulah tempat perlindungan kami yang teguh. Ketika kami berlindung kepadamu, maka kami berbahagia di sepanjang jalan hidup kami. Terus bawa kami Tuhan di dalam perkenanan-Mu. Terus bawa kami Tuhan di dalam anugerah-Mu. Dan kami terus mau hidup di dalam jalan kebenaran-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Amin.